Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Syafrida Azhara. Saya dari kelas reguler 22A Prodi Akuntansi. NPM saya 2015-1052. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal, jika ditinjau dari artinya, merupakan suatu kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan suatu negara. Nah, kebijakan fiskal ini sendiri itu bertujuan untuk memperbaiki keadaan ekonomi suatu negara, untuk menaikkan atau mengusahakan kesempatan kerja, atau dapat pula dikatakan sebagai untuk mengurangi pengangguran dan menjaga stabilitas harga secara umum. Nah, seperti yang sudah dibahas dalam pengertiannya tadi, kebijakan fiskal itu berkaitan dengan pengeluaran dan penerimaan suatu negara. Nah, untuk penerimaan suatu negara sendiri itu terbagi lagi menjadi dua bagian, yaitu penerimaan negara atau penerimaan secara nasional dan penerimaan daerah. Nah, penerimaan daerah ini tadi dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu penerimaan dari sisi pajak dan penerimaan dari sisi non-pajak. Untuk penerimaan dari sisi pajak, sudah pastilah tarifnya sudah ditetapkan oleh pemerintah dan harus disetorkan masyarakat kepada daerah. Sedangkan untuk penerimaan dari sisi non-pajak, itu tarifnya nggak ditentukan. Contohnya itu seperti retribusi, parkir, penerangan jalan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk pengeluaran suatu negara sudah pasti harus dicatatkan ke dalam APBN dan APBD. APBN sendiri merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan APBD merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Kemudian kita kembali ke kebijakan moneter. Nah, kebijakan moneter jika kita tinjau kembali dari artinya, kebijakan moneter itu merupakan kebijakan ekonomi yang digunakan oleh Bank Indonesia sebagai otoritas dari moneter di Indonesia. Nah, kebijakannya ini sendiri itu biasanya untuk mengendalikan atau mengarahkan perekonomian ke kondisi yang lebih baik atau yang diinginkan. Nah, caranya adalah dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga melalui pasar uang. Nah, kebijakan moneter ini memiliki tujuan yang sama seperti kebijakan-kebijakan ekonomi yang lainnya yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Nah, perbedaannya itu terletak pada instrumen kebijakannya. Jika dalam kebijakan fiskal, pemerintah itu menggunakan pengendalian penerimaan dan pengeluaran negara. Namun, kalau dalam kebijakan moneter ini, pemerintah itu mengendalikan jumlah uang yang beredar. Nah, kenapa sih jumlah uang yang beredar itu harus dikendalikan? Karena jika semakin banyak uang yang beredar, maka harga-harga itu akan semakin naik. Berarti kan sembako itu semakin mahal. Nah, jika sebaliknya semakin sedikit uang yang beredar, maka harga-harga itu akan menurun. Itu memang bagus menurun, tapi di sisi untuk pengusaha itu sangatlah buruk. Kenapa? Karena pengusaha akan mengalami kerugian karena harganya terus-terus menurun. Sedangkan untuk yang terus-terus menaik tadi, itu juga para pembeli juga akan mengalami kerugian karena harganya itu terus-terusan naik. Nah, kebijakan moneter ini dilakukan dengan mempertahankan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Nah, jumlah uang yang beredar ini bisa ditambah ataupun dikurang untuk memacu pertumbuhan ekonomi, sekaligus juga untuk mempertahankan kestabilan harga. Berbeda dengan kebijakan fiskal, kebijakan moneter ini memiliki selisih waktu yang relatif lebih singkat pada hal pelaksanaannya. Demikianlah penjelasan dari saya mengenai kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.